Tetap semangat di dalam Tuhan. Ya, haleluya. Tema kita pagi hari ini adalah efek jahat dari sebuah judi online. Ya, kita akan belajar banyak bahwa hari-hari ini judi online udah kemana-mana. Udah siapa saja, judi online itu udah disukai oleh banyak orang. Mungkin kau nggak tahu pasanganmu, mungkin keluargamu, teman-temanmu. Nah, mengapa orang itu sampai melakukan judi online, sampai melakukan utang banyak-banyak? Nah, apa yang terjadi pada dirinya? Ayo buka kitabnya di kitab Kejadian 1 ayat 26. Jadi ada sesuatu yang salah ketika seseorang itu tuh jatuh di dalam sebuah dosa. Nah, pagi hari ini kita nggak akan membahas tentang judi online saja, tetapi judi online itu pasti paketannya lengkap, ya. Orang melakukan judi, paketannya lengkap, biasanya dia suka berhutang, main kasar, memiliki sikap selingkuh, free sex, minuman keras, melakukan KDRT, menghancurkan keluarga. Nah, ini paket lengkapnya itu ada banyak. Yang bisa saya sebutkan mungkin 7. Tetapi satu dosa itu bisa melahirkan banyak dosa-dosa lainnya. Nah, makanya efek jahat dari satu dosa itu menghasilkan banyak sekali dampak-dampaknya. Buka ya, Kejadian 1 ayat 26. Berfirmanlah Allah, perhatikan begini ya. Baiklah kitanya itu kita K besar ya, berarti itu adalah Allah. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Jadi Anda dan saya diciptakan Tuhan itu serupa dengan gambar Tuhan. Ya, pahami bahwa kita semua umat manusia itu harusnya cetakan awalnya itu adalah kita itu serupa dengan gambar Allah. Namanya serupa, gambar itu apa toh? Gambar itu tuh tidak hanya muka bentuk, tetapi seluruh karakternya itu adalah sama, serupa dengan Allah. Nah, gambaran seorang Allah itu apa? Ya, dia adalah Allah yang sabar, Allah yang mengasihi, Allah yang cinta damai, Allah yang baik, Allah yang membimbing, ya. Itu gambaran Allah gitu. Allah yang membentuk, Allah yang mengubahkan, banyak sekali. Hal-hal yang baik pada karakter Allah itu ada pada kita pada saat manusia diciptakan pertama kali. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa. Rupa wajahnya ya wajah Allah. Jadi orang pernah kan, saudara, Anda kalau melihat sosok seseorang itu kayak adem gitu. Berasa seperti ada malaikat Tuhan di dalam dirinya. Nah, seperti itulah gambar dan rupa Allah. Wajah kita itu di awal, waktu kita dilahirkan, diciptakan Tuhan, itu ya serupa dengan Tuhan. Makanya masing-masing daripada kita itu kita dilahirkan, itu punya tujuan. Tujuan ilahi dalam setiap kehidupan kita itu selalu ada. Nah, supaya apa? Supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan. Nah, ini persoalannya ada di sini. Tadi setiap manusia diciptakan serupa, gitu ya. Diciptakan serupa, segambar dengan Allah. Nah, pokok persoalannya ada di sini. Supaya mereka berkuasa. Jadi sebenarnya Tuhan itu tidak hanya sekedar menciptakan kita manusia, tetapi Tuhan juga punya tujuan lainnya dalam hidup kita. Salah satunya adalah menguasai ini, laut, burung-burung di udara, ternak, seluruh bumi, seluruh binatang melata yang merayap di bumi itu, Tuhan mau kita yang berkuasa. Yang artinya adalah kita itu dapat hikmat daripada Tuhan untuk mengelola ini. Dia adalah Allah yang menyediakan. Amin. Dia adalah Allah yang menyediakan, Allah yang memberi,
Allah yang mencukupkan kebutuhan kita. Lihat loh, ini sudah dibilang supaya mereka berkuasa atas ini, itu. Udah disediakan oleh Tuhan. Kalau gambar dirinya sudah mulai rusak, nah apa yang terjadi? Dia lupa keluar dari cetakan awalnya, yaitu yang seharusnya bisa menguasai bumi, bisa menguasai ini itu, bisa menguasai bumi, bisa menguasai ikan, bisa menguasai burung, bisa menguasai semua ternak dan semua yang ada di bumi itu. Tetapi ketika gambar diri seseorang rusak, dia tidak paham dirinya. Makanya orang melakukan judi online itu, maaf ya, gambar dirinya rusak. Baru kemarin sore, saya nonton berita. Tokoh-tokoh yang cukup terkenal di dalam pemerintahan di Indonesia ini, mereka sudah main judi online. Bahkan banyak yang tersembunyi melakukan judi online. Nah pertanyaannya, padahal orang melakukan judi online itu banyak sekali yang bangkrut, banyak sekali yang mengalami kerugian, sampai jual-jual aset. Kenapa kok sampai terus-menerus melakukan judi? Saudara, seseorang itu kalau misalkan gambar dirinya rusak, lalu kemudian dia kecanduan, dia terikat dengan roh mamon, dia tidak bisa mengeluarkan dirinya dari situasi itu. Meskipun dirinya tahu bahwa bangkrut, di rumah ribut, bahkan mau terjadi perceraian, ada hal-hal lain yang harus dia lakukan, jual perusahaan, jual aset-aset lainnya, dia akan terus-menerus seperti itu. Nggak mungkin dia cuma sekali, 2 kali main judi, lalu kemudian bertobat meninggalkan, udahlah aku nggak, cuma coba-coba. Nggak mungkin, saudara. Karena sifatnya adik, sifatnya tuh nyandu banget. Pernah main games? Nah, main games itu juga kayak begitu. Sekalinya, wah asik juga ya. Lalu kemudian 2 kali, nggak sadar akan main gamenya cuma sebentar. Dicoba-coba kayak gitu. Lama-kelamaan kita nggak tahu jam tidur, jam istirahat, jam makan, jam doa, jam beraktivitas. Kita udah lupakan itu. Karena udah main games. Itu candu namanya, kecanduan. Judi online juga begitu. Orang melakukan judi online, roh mamon duluan yang menguasai kita. Makanya di sini dikatakan apa toh? Gambar dan rupa Allah kita udah mulai melenceng. Udah nggak serupa lagi. Makanya gambar dirinya rusak. Karena pola kehidupan yang salah, circle yang salah, cara hidup yang salah yang membuat gambar dan dirinya itu mengalami rusak. Orang kalau sudah main judi online, sekalinya main, dia akan kayak gitu terus. Nyandu. Dia nggak paham bahwa iblis itu nggak mungkin kalau hanya memberikan satu spirit, terus tidak melahirkan spirit lainnya. Orang ketika sudah dikuasai oleh roh mamon, dia akan, salah satunya adalah judi. Orang judi paket lengkapnya apa? Pasti berhutang. Yang kedua, paket lengkapnya apa lagi? Dia pasti bersikap kasar. Karakternya jadi berubah. Jadi orang kasar, pemabuk, melakukan KDRT, lalu kemudian apa lagi? Ada karakter-karakter lainnya yang pasti berubah. Iblis itu mau agar supaya setiap orang itu tuh mengalami gambar diri yang rusak sama seperti iblis. Jadi satu spirit bisa menghasilkan spirit yang lain. Cinta uang merambat kemana? Judi. Setelah berjudi, apa yang terjadi? Karakternya berubah. Ketika karakternya berubah, apa yang terjadi lagi? Ribut sama pasangan, menghancurkan keluarga, bahkan rela banget meninggalkan keluarga. Perceraian. Lalu kemudian apa? Muncul kemiskinan. Nah, gambar dan rupa Allahnya sudah rusak. Karena karakternya sudah banyak sekali beda. Udah mengalami perubahan. Padahal Tuhan udah katakan bahwa setiap kita itu diberikan hak,
diberikan hikmat untuk menguasai ikan, burung-burung di udara, apa saja yang ada di bumi itu, kelolalah dengan benar. Tuhan itu sudah menyediakan. Tapi maaf ya, manusia cenderung rakus. Cenderung pengen menguasai semua. Berpikir kalau melakukan judi atau sampai utang besar-besaran, jual semua aset, bisa bikin kaya raya. Satu spirit itu pasti akan menghasilkan spirit yang lain. Karena iblis tujuannya adalah mencuri, membunuh, dan membinasakan. Menghancurkan aspek kehidupan kita. Satu pasangan, satu orang yang berdosa dalam keluarga kita, itu akan bisa mengakibatkan dampak penghancuran keluarga. Berapa banyak keluarga-keluarga mengalami kehancuran akibat apa? Salah satu melakukan judi online. Spirit itu sifatnya menular. Mungkin nggak melakukan judi, tapi karakter lainnya yang terjadi. Jadi sama-sama kasar. Karena tujuan iblis apa toh? Mengaduk-ngaduk kebahagiaan keluarga. Menghancurkan kehidupan seseorang. Membinasakan kehidupan seseorang. Banyak sekali daripada masyarakat di Indonesia ini, bahkan sampai di bangsa-bangsa juga, semua manusia bahkan nggak paham pekerjaan iblis ini. Iblis ingin menghancurkan kita, makanya dibuat kecanduan. Gambar dirinya rusak. Karena apa? Roh mamon. Kemudian apa? Tidak memiliki kuasa untuk menguasai ini tadi itu. Iblis memberikan suatu apa namanya ya? Suatu kegiatan yang sepertinya itu membuat sukacita. Orang kalau sudah judi online pasti satu paketnya dengan apa? Mabok. Kalau sudah mabok, minum-minuman keras, narkoba, wes toh, merembet kemana-mana. Dan efeknya selalu pada keluarga. Keluarga yang jadi korban. Lah, kalau sudah kayak begini, apakah yang harus kita lakukan? Kalau kita itu ada keluarga yang jatuh dalam dosa seperti ini, pahami dulu. Ya, dasarnya tuh ini, gambar dirinya rusak. Pahami dulu, ya, gambar dirinya rusak. Lalu gini, dikatakan bahwa supaya mereka berkuasa atas ikan di laut dan burung di udara, sebenarnya tidak ada namanya Tuhan tidak menyediakan. Tuhan itu selalu menyediakan. Berkat itu ada. Iblis itu kan tipe-tipe culas. Mana ada? Apa profesinya? Judi, gitu. Penjudi. Penjudi itu bukan profesi. Tapi itu adalah tindakan kejahatan. Nah, jadi orang itu tidak paham itu jahat. Nah, kita sebagai pendoa di dalam rumah, kalau sudah tahu di keluarga kita ada seperti itu, mintalah sama Tuhan itu adalah satu hujan pertobatan. Supaya apa? Gambar dirinya dikembalikan lagi kepada posisi awal. Kita sendiri sebagai yang berdoa ini harus paham dulu ya, bahwa ketika seseorang, pasangan kita mungkin atau keluarga kita salah satunya, ketika gambar dirinya rusak, gambar diri kita harus benar dulu. Kita tidak bisa mendoakan orang untuk minta gambar diri dipulihkan lagi kalau kitanya sendiri juga rusak. Gambar dirinya rusak. Enggak, kita sendiri dulu minta dibenahi dulu sama Tuhan. Nah, cara doanya seperti apa? Doa itu tuh pelan-pelan ya. Jadi mesti tahu dulu dasarnya apa. Dasarnya sudah tahu, orang judi online, banyak utang di mana-mana, gaya hidup yang tidak benar. Salah satunya adalah gambar dirinya sudah nggak benar lagi. Mengalami kerusakan. Apa yang harus dilakukan? Tuhan, gambar diri kami sudah rusak. Tolong kami, ampuni kami. Posisikan kami kembali kepada posisi yang awal. Jadi pahami itu. Masing-masing harus minta doa sama Tuhan. Ingatlah bahwa tujuan iblis tadi saya sudah sebutin, satu dosa itu menghasilkan itu. Judi itu pasti kasar, selingkuh, main KDRT, miskin, banyak utang, melakukan kekerasan lainnya, dosa-dosa lainnya itu akan merambah lainnya. Mungkin selingkuh, atau dia melakukan dosa mencuri, merampok,
yang lain-lainnya. Intinya sampai binasa. Kita yang berdoa ini tahu terlebih dahulu dampaknya seperti apa, nanti orang akan mengalami perubahan perilaku seperti apa. Doanya adalah minta pertobatan terjadi. Apakah orang seperti ini harus dikasihi? Betul, harus dikasihi. Karena orang seperti ini buta, ini kan gambar dirinya rusak. Namanya gambar dirinya rusak. Anda mau nasihati kayak apapun ketika gambar dirinya rusak, ya enggak bisa. Kita hanya bisa meminta bantuan Roh Kudus untuk memulihkan semuanya itu. Ya, memang enggak gampang, saya tahu. Tapi kita belajar spirit. Ingatlah bahwa iblis itu kalau ngasih spirit, enggak cuma satu, tapi akan ngerembet kemana-mana. Dari satu utang, bisa menimbulkan apa? Kekacauan dalam keluarga. Kalau sudah kacau, apa yang terjadi? Perceraian. Nah, kalau sudah perceraian, apa yang terjadi? Anak yang mengalami dampak. Anak dirusak. Pasangan dirusak. Tujuannya apa? Kebinasaan. Baik orang tua maupun anak mengalami kebinasaan. Doanya mesti lengkap. Tuhan, kami minta pertobatan. Tuhan, kami minta keunitian. Tuhan, kami minta pemulihan keluarga. Tuhan, kami minta anaknya doakan. Pasangannya didoakan. Keluarga yang lainnya doakan. Satu persatu. Belajar mengenali spirit. Nah, ketika sudah mulai nih, minta pemulihan perekonomian. Utangnya udah kemana-mana. Misalkan udah terlanjur nih, aset dijual, apa segala macamnya dijual. Sudah mulai bisa mengenali, Tuhan, kalau aset harus dijual, Tuhan buatlah, kalau bukan dari kehendak Tuhan, buatlah itu menjadi gagal. Nah, jadi sudah mulai memblocking pekerjaan iblis. Tiap hari harus diblok. Apa yang dikerjakan sama iblis diblok lagi. Misalkan pasangan mau keluar jual aset, Tuhan buat menjadi gagal, biar rencanamu terjadi. Buat gagal Tuhan. Atau kalau pasangan udah keluar untuk pergi melakukan judi gitu ya, bersembunyi, Tuhan buat menjadi gagal. Itu terus lakukan, blocking terus. Pekerjaan-pekerjaan iblis seperti itu di-blocking terus. Kita akan menjadi peka nantinya. Kita akan mengerti itu. Ya. Ingat baik bahwa iblis itu mau menyeret kita pada roh kemiskinan. Situasi-situasi miskin. Mulai di-blocking. Tuhan, aku berdoa. Perekonomianku Tuhan, kau pegang. Kau ambil alih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kau ambil alih. Jadi mungkin kita sebagai pasangan yang tidak berdaya, kita berdoanya itu lewat belakang. Minta tuntunan Roh Kudus untuk menggagalkan semuanya itu. Saya tahu saudara, itu tidak segampang yang saya katakan. Saya tahu. Tetapi tidak ada doa yang sia-sia, saya katakan. Karena doa itu adalah benih. Doa adalah benih yang kita sedang tanam. Menuainya kapan? Itu waktu Tuhan. Percayalah dengan penuh iman. Makanya jangan gerusa-gerusu, udahlah cerai saja, udahlah tinggalkan saja. Loh tidak. Anda diciptakan Tuhan untuk menyelamatkan keluarga. Ingat loh ya, yang sedang kau selamatkan gak cuma satu orang. Apalagi kalau sudah punya anak itu tugas kita juga untuk kita selamatkan. Makanya fokusnya itu kalau misalkan contoh, kalau sudah terikat sama judi online, utangnya kan banyak tuh. Fokusnya jangan cuma sama utang. Tadi sudah saya jelasin, judi online paketnya apa? Ada kekerasan. Minta dipatahkan, itu spirit kekerasan. Spirit apa? Perselingkuhan. Ya itu semuanya ditulis dalam sebuah kertas. Anda bisa patahkan itu pelan-pelan. Anda patahkan dalam nama Tuhan Yesus. Aku mengikat segala roh perceraian. Dalam nama Tuhan Yesus. Aku mengikat setiap roh KDRT. Dalam nama Tuhan Yesus. Nah itu, spiritnya yang dihajar. Kalau ada yang jatuh dalam dosa seperti ini, Anda yang tahu tentang kebenaran ini, doa, pujian, penyembahan, dan baca firman Tuhannya harus kenceng. Sebab kalau enggak, Anda enggak bisa ngeblok pekerjaan iblis. Anda yang harus ngeblok.
Saya dulu juga punya orang tua juga begitu. Ketika kami punya kehidupan yang sangat berkekurangan, jadinya apa? Judi. Karena pengen sekali jadi kaya kembali, utangnya lunas, udahlah main judi nggak apa-apa. Padahal pasti kalah loh. Udah pasti kalah. Tetep aja. Doa. Mungkin anak waktu itu saya masih kecil, kakak-kakak saya masih kecil. Saya itu percaya kok, doa itu tuh tidak ada yang sia-sia. Doa anak untuk orang tuanya itu terjadi pada masanya Tuhan. Buat kita sebagai anak yang cinta Tuhan, melihat orang tuanya jatuh dalam dosa, ya kita ngadunya kepada Tuhan. Terjadi toh suatu pertobatan yang luar biasa dahsyat. Pertobatannya dalam bentuk apa? Dibuat habis. Orang kalau habis, nggak bisa utang, nggak punya duit, utangnya di mana-mana, udah nggak bisa main judi lagi toh. Akibat apa toh? Ada yang berdoa. Jadi cara Tuhan itu luar biasa. Mungkin saudara, waktu engkau sudah berdoa, mungkin Tuhan cari caranya adalah, maaf, usahamu dibuat bangkrut misalkan. Diizinkan, maaf ya, usahamu diizinkan bangkrut. Atau orang ini yang jatuh dalam dosa judi ini diizinkan Tuhan mengalami maaf, sakit atau kecelakaan atau apa. Itu adalah cara Tuhan untuk bisa menghentikan itu. Doa terus, jangan berhenti. Doa terus. Memahami satu persatu spirit yang menguasai orang yang judi ini. Makanya kalau doa, saya sudah berkali-kali ngajarin, nek doa jangan doa umum. Doa umum itu tuh bikin iblis gak takut sama kita. Spiritnya kita pegang. Kemarin kan saya sudah saksikan bagaimana caranya Tuhan memulihkan. Ini saya punya otot yang kegeser. Ngomong sama ototnya, minta supaya kau pulih. Kau pulih kembali kepada posisi awal. Makanya kebiasaan untuk membangun hubungan dengan Tuhan, doa, pujian, penyembahan itu diperkuat. Semua orang itu tuh punya kuasa, saudara. Anda dan saya itu punya kuasa yang sama dari Tuhan, asalkan apa? Konsisten. Saat teduh tuh konsisten, ojo angin-anginan. Hari ini saat teduh, besok enggak. Besok-besok saat teduh, terus kemudian enggak. Ya bagaimana Tuhan mau kasih kita power? Kalau kitanya sendiri tidak mau terima itu kuasa. Nggak mau membangun hubungan dengan Tuhan. Makanya doanya umum kan. Tuhan berkati keluarga saya. Tuhan lindungi keluarga saya. Doa macam kayak begini. Iblis nggak takut, saudara. Iblis pun tahu, oh kualitas doamu kayak begitu. Nah, diketawain sama iblisnya. Pantas aja doa kita nggak pernah tembus. Ujung-ujungnya apa? Kita menyalahkan Tuhan. Udah doa, Bu. Udah berpuasa. Tapi nggak terjadi apa-apa. Ya iya, karena doamu hanya sebatas umum. Iblisnya pun tertawa melihat kita. Doanya nggak efektif. Sepertinya bangun pagi-pagi. Wah, lipat tangan doa sampai nangis-nangis. Tapi cuma apa? Doa nangis. Mana ada powerful, saudara? Nggak bisa. Anda harus paham spirit. Spirit itu dihadapi. Lihat contohnya Daniel. Kenapa Daniel bisa sampai masuk ke gua singa? Tahu ceritanya? Ayo, kalau sampai tidak tahu kebangetan. Daniel karena apa? Tidak sepakat terhadap perintah Nebukadnezar. Adanya satu perintah baru. Perintah itu adalah melawan Tuhan. Daniel adalah gambaran anak muda yang takut akan Tuhan. Suatu generasi yang takut akan Tuhan. Dilawan, itu bukan dari Tuhan. Dilawan. Apakah Daniel nggak takut dia kena PHK? Orang kalau hidupnya takut akan Tuhan, dia tidak takut kehilangan apapun. Yang dia lakukan apa? Kunci utama kenapa Daniel bisa mengalahkan semua itu, sampai dia waktu berada di gua singa, singanya menang wae, itu karena apa? 3 kali Daniel berdoa di hadapan Tuhan. 3 kali itu bicara tentang apa? Keintiman. Yang bikin Nebukadnezar itu mingkem, yang bikin singa yang di gua singa itu mingkem,
Itu kenapa toh? Daniel nggak tengking-tengking. Daniel nggak doa yang seperti apa? Karena dia punya power. Cuman jalan aja, berada di gua singa, singanya yang langsung diam, tunduk. Sama seperti kita kalau doa. Spirit yang kau pegang. Yang kau kuasa itu spiritnya. Supaya spirit itu tunduk kepada kita. Orang misalkan contoh, kenapa bisa jatuh dalam judi online? Pergaulan toh, circle-nya sudah salah. Ketika circle-nya udah salah, sudah pasti ini orang kalau milih circle salah, maaf. Jangankan berdoa. Engkau sama Tuhan aja kok nggak kenal. Tapi nggak ada hubungan. Makanya nggak ada kekuatan. Jebol terus, doanya jebol terus. Circle-nya salah. Lalu kemudian apa? Orang kalau sudah circle-nya salah, dia buta, dia tuli, nggak tahu harus seperti apa. Kebenaran firman Tuhan udah pasti nggak ngerti. Keintiman, saudara. Saya sudah berulang-ulang katakan, keintiman, bangun keintiman. Kok ini kan nggak tahu toh, iblis itu mau menghancurkan keluarga kita tuh bagaimana? Mbok pikir iblis itu diam aja, nggak punya pekerjaan. Iblis itu selalu bekerja untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan kita punya keluarga. Nah kalau kita tuh santai-santai, nggak pernah saat teduh, nggak pernah baca Alkitab, nggak pernah muji nyembah Tuhan, pantas. Kalau kita kemasukan sama roh jahat di dalam keluarga kita. Saya aja yang hamba Tuhan yang tiap hari pelayanan, diserang habis-habisan kok. Apalagi yang nggak pernah melakukan doa. Jangan gampangan, jangan jadi orang yang gampangan. Gampang males, ya. Gampang nggak mau mendengar, gampang keras kepala. Ya makanya iblis nyerangnya gampang juga. Ini loh. Kita sudah diciptakan Tuhan sesuai dengan gambar dan rupa Allah. Jangan izinkan iblis acak-acak kita punya gambar, kita punya rupa, jangan mau. Makanya kata kuncinya adalah seperti si Daniel itu tadi. 3 kali sehari dia ketemu sama Tuhan. Yang artinya konsisten untuk memuji, menyembah Tuhan. Integritasnya dijaga. Daud sebagai orang yang suka memuji Tuhan. Mau tekanannya besar, mau dikejar-kejar Saul, mau dia stres, mau dia dalam keadaan apa saja, bahkan dia penuh dengan sukacita Tuhan, Daud tetap nyembah Tuhan. Makanya iblis nggak gampang bisa nyerang Daud. Dia mengalahkan Goliat sedemikian mudahnya. Kenapa? Konsisten nyembah Tuhan. Nah, dipikir kemarin saya bisa berdoa untuk otot bisa kembali lagi. Itu memangnya ada kesaktian? Nggak ada sakti, saudara. Hubungan dengan Tuhan. Setiap spirit jahat, kita harus punya power untuk menundukkan itu. Kemarin saya ada pasangan suami istri konseling sama saya. Suami istri ini dikuasai oleh roh ketakutan. Ketakutan yang luar biasa. Ketakutan itu adalah tipuan iblis. Takut itu tuh sifatnya menipu. Iblis mempertontonkan apa? Penipuan. Ditipu, engkau takut akan masa depan. Engkau takut bisnismu nggak lancar. Engkau takut miskin. Engkau takut anakmu nggak bisa bayar sekolah. Ketakutan terus-menerus. Udah dikasih tahu nih. Contoh nih. Udah dikasih tahu, engkau diliputi ketakutan. Dan ketakutan itu sifatnya semu. Nggak nyata. Karena iblis itu tuh selalu apa-apa tuh nggak nyata. Karena iblis itu sebenarnya nggak punya kuasa, saudara. Iblis itu hanya sukanya apa? Menakut-nakuti. Nah kita sebagai orang yang cinta Tuhan, makanya doa pujian penyembahnya benerin. Supaya kita tuh bisa menundukkan itu kuasa. Kuasa iblisnya dikuasai. Nah ketakutan itu kan selalu ada di telinga dan mata. Iblis kasih kita intimidasi lewat telinga, dan iblis akan mempertontonkan kita depan mata. Nah caranya bagaimana? Kuasai itu. Dalam nama Tuhan Yesus, aku tidak takut. Kalau sudah mulai muncul rasa takut gak bisa bayar, takut gak bisa punya masa depan, takut seperti apapun, pahami dulu bahwa itu adalah pekerjaan iblis.
engkau ini adalah serupa dengan gambar Tuhan. Artinya engkau punya masa depan. Kita, Anda dan saya punya masa depan yang penuh dengan harapan. Kalau sampai iblis mengatakan engkau akan hancur, engkau nggak bisa bayar utang, engkau nggak bisa, anakmu akan nggak bisa sekolah, itu semuanya tipuan. Tuhan sudah katakan bahwa Anda dan saya punya masa depan yang penuh dengan harapan. Berarti kita lawan itu perkataan iblis. Dengar iblis, Tuhan katakan kepada saya bahwa saya punya masa depan. Saya punya pengharapan. Maka keluarga saya akan diberkati, keluarga saya akan dijaga oleh Tuhan, anak-anak saya akan bisa sekolah sampai selesai. Lihat, dilawannya kayak begitu. Jangan terus kita murung. Ya kenapa hidupnya makin susah? Ini makin gak ada ya itu. Sepakat sama apa? Tipuannya si iblis itu. Makanya saya katakan, kita doa, iblis itu tahu, saudara. Kualitas doa kita tuh kita tahu, iblis tahu. Kualitas Anda doa itu kayak apa, iblis tahu. Kualitas hubungan kita dengan Tuhan, iblisnya juga tahu. Jangan pernah mau rumah kita diacak-acak sama iblis. Makanya tontonannya mesti benar. Jangan nonton film horor yang ada di dalam rumah. Kalau itu bukan sekali, Anda hati-hati sama apa yang dipasang di dalam rumah ya. Lukisan-lukisan, keris, hal-hal yang berbau dengan roh jahat kayak gitu. Singkirkan. Kayaknya itu cuma lukisan, kayaknya itu cuma gambar. Hello, itu adalah tipuan iblis. Itu adalah simbol roh jahat. Makanya kenapa kita doa nggak pernah tembus? Karena kau menghadirkan kuasa roh jahat dalam rumah. Ya, paham ya? Jadi kalau doa itu, spirit iblisnya kau tangkap dulu. Sama contohnya kayak kemarin. Bagaimana saya tahu bahwa ini adalah murni roh jahat? Karena apa? Iblis tahu saya banyak pelayanan ke depannya. Dibuatlah ini saya punya apa tuh namanya? Syaraf kegeser. Kalau syaraf kegeser itu kan mau bangun susah, mau bergerak susah, mau berdiri, mau duduk aja tuh sakit. Agar supaya apa? Saya berhenti, nggak pelayanan, supaya jemaat yang ada di luar sana nggak ditolong oleh Tuhan. Supaya Kathy nggak datang. Itu toh tujuannya. Pahami itu. Lah kalau kita tuh, aduh sakit, udahlah, saya nggak pelayanan dulu ya karena saya sakit. Lah, nggak paham pekerjaan iblis. Pekerjaan iblis pegang dulu. Dengar iblis, kamu mesti tunduk. Kamu udah main-main sama saya punya kesehatan. Nah, mulai tangking itu. Mulai itu. Waktu kita doa pertama, mungkin nggak terjadi apa-apa. Ya nggak apa-apa. Mujizat itu kan bukan kita. Mujizat itu kan areanya Tuhan. Yang terpenting kita sudah lakukan bagian kita. Cara menguji kita punya mental tuh kayak begitu, saudara. Harus punya keberanian. Jadi Anda yang ikut live ini, kalau Anda gampang takut, gampang khawatir, yang dilakukan adalah bukan doa umum. Anda harus punya keberanian untuk mengendalikan ini pikiran. Semua roh ketakutan, apa saja ketika engkau mulai punya rasa takut, engkau harus berdiri, engkau harus keluarkan ini rasa takut. Pakai mulut. Kita sendiri yang harus mengendalikan. Setiap ketakutan, ini jamnya cepat banget. Setiap ketakutan, segala bentuk kekhawatiran yang terus ada di dalam pikiran saya, sekarang aku perintahkan keluar dalam nama Tuhan Yesus. Dalam pikiran saya. Keluar. Sekali, dua kali mungkin nggak terjadi apa-apa. Nggak apa-apa, latihan terus. Semua itu butuh jam terbang, saudara. Anda nggak bisa, saya juga begitu. Nggak bisa sekali doa langsung terjadi mujizat. Ya enggak. Semua itu butuh jam terbang. Kalau nggak terjadi apa-apa, ya nggak apa-apa. Yang kerja itu Roh Kudus kok. Makanya hubungan dengan Tuhan itu dibangun tiap hari. Ojo angin-anginan kalau doa itu. Amin. Ingat ya, ini tadi, Anda dan saya diciptakan Tuhan serupa dengan gambar Allah. Jadi kalau ada yang sudah mulai melenceng dari gambarnya Tuhan, mulai sekarang bisa belajar. Apa ya spirit apa yang ada dalam rumah tangga saya ini? Apa yang ada dalam keluarga saya ini? Spiritnya mulai dikenali. Dan spirit itu yang harus dihancurkan. Yang menghancurkan siapa? Yuk kita. Ujian penyembahan itu bisa menghancurkan kuasa-kuasa iblis. Mungkin kita nggak doa yang seperti apa. Tapi cara kita nyembah Tuhan, cara kita mengagungkan Tuhan,
wes rumah kita jangan sampai kemasukan sama setan. Amin. Saya mau tutup dengan satu kesaksian, saudara. Agak keluar dari topik ya. Jadi saya itu punya keluarga, kami keluarga itu dari zaman bapak saya sampai hari ini, itu kami keluarga politik. Anda tahu sendiri ya, orang kalau sudah berpolitik itu pasti hubungan dengan roh jahatnya itu tuh selalu ada tiap hari. Ya, keinginan disantet orang, dijahatin orang. Intinya black magic itu selalu menjadi serangan sehari-hari dalam keluarga saya gitu. Nah, suatu kali ya saya datang gitu ya di rumah gitu. Karena saya sudah tahu, sudah belajar banyak tentang doa. Lalu pas kami satu keluarga gitu sedang nonton TV gitu ya, kita lagi ngobrol sama satu keluarga gitu, kami sedang kumpul gitu. Tiba-tiba saya mencium aroma kayak semacam ya bunga gitu ya. Saya tahu bahwa ini adalah pekerjaan iblis gitu. Saya kalau sudah kayak begini tuh, kok bau kayak gini? Gak usah dibahas. Kamu bau nggak? Kayak gini. Nggak usah dibahas. Kalau udah kayak begitu, langsung bertindak. Saya langsung tinggalkan, saya punya keluarga, saya naik ke atas. Kamar saya itu ada di atas. Saya naik ke atas, saya duduk gitu, saya nyembah Tuhan. Yang saya lakukan adalah nyembah. Nyembah aja nyembah. Nyembah Tuhan. Wah, cari pujian penyembahan tentang peperangan. Ada kuasa di dalam darahnya, darah domba Allah. Masa nyanyi itu, nyanyi. Saya katakan, dengar iblis, kamu udah berani masuk dalam rumah. Sekarang aku perintahkan kau keluar dalam nama Tuhan Yesus. Wah, nyembah lagi. Ada kuasa di dalam darahnya, darah anak domba Allah. Habis itu ambil minyak urapan, semua diurapi. Wah, kebetulan rumahnya gede banget. Ya udah, semua dari lantai atas sampai ke bawah, sampai pagar depan diurapi. Selama 1 minggu saya ada di situ, semua baik-baik aja. Artinya apa, saudara? Anda dan saya dikasih kuasa oleh Tuhan, ini loh. Supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, bla 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 bla. Kita itu dikasih kuasa untuk apa? Menundukkan semua yang ada di depan kita. Termasuk pekerjaan iblis. Jadi kalau misalkan ada dosa masuk dalam keluarga kita, ojo nangis aja. Kita tuh masuk dalam masa peperangan, ojo gampang nangis, dikit-dikit ngeluh, dikit-dikit apa. Kita itu lawan kita tuh iblis, saudara, iblis. Iblis itu karakter jahat, gak punya hati, main babat habis. Nah kalau kita tuh dikit-dikit nangis, kok mau lawan pakai apa? Iblisnya tertawa, oh ini tukang nangisan ini, udahlah. Hajar aja terus, bikin frustrasi, bikin takut, bikin aja terus kacau. Ini tukang nangisan. Nah, itu jadi sasaran empuk buat si iblis, saudara. Iblis juga memahami, mengenali kita. Makanya kita harus kenali juga pekerjaan iblis. Paham ya? Jadi jangan biarkan iblis masuk di dalam keluarga kita. Dalam rumah kita aja enggak boleh. Contohnya kayak tadi tuh. Ya. Bau. Wah, baunya tuh aroma. Itu biasanya kalau maaf ya, kalau misalkan ada orang jahat gitu tuh, ya dia mau menyerang kita. Bentuknya black magic yang nggak kelihatan. Tapi kan kita dikasih kepekaan sama Tuhan. Nah, kepekaan itu dipakai buat apa? Ya buat menghancurkan kuasa jahat itu. Naik ke atas, nyembah Tuhan, nyembah aja. Kalau nggak bisa doa yang panjang-panjang, ya doa aja. Doa. Hancurkan kuasa-kuasa iblis itu. Usir, kalau kayak gitu tuh diusir. Jangan takut, makanya jangan jadi orang. Saudara, Anda dan saya itu adalah pasukannya Tuhan. Amin. Pasukan nggak cengeng. Pasukan tuh nggak dikit-dikit mengeluh, nangis. Alah, sakit hati terus-menerus, apa. Nggak bisa tengking nanti. Kok nggak bisa menghajar pekerjaan iblis. Stop nangis. Mulai kenali pekerjaan iblis. Stop merengek. Mulai kenali iblis. Karena kau akan lawan itu iblis. Iblis itu jahat. Kalau Anda nangis terus, Anda nggak akan punya power untuk menghancurkan iblis itu. Paham ya? Oke, ayo semangat semuanya. Anda dan saya pasti diberikan kuasa oleh Tuhan. Makanya mulai hari ini, mulai pertajam pendengaran dengan Tuhan. Mulai belajar, saudara, belajar. Untuk memahami situasi, belajar doa, pujian penyembahan, dibenerin.
Kalau doa jangan doa umum. Mulai sekarang ini patahkan. Mulai belajar memahami spirit-spirit apa yang ada dalam rumah kita. Ya, karena itu yang akan kita hancurkan. Kalau misalkan Anda mikirnya gini, tapi di gereja nggak pernah diajarin kayak begitu, makanya kita ajari. Ya, kayak begitu. Spirit iblis itu harus kau kanalis dengan sungguh-sungguh. Mata kita minta sama Tuhan. Tuhan, aku minta pengurapan di telingaku. Tuhan, aku minta pengurapan di mataku. Supaya aku tajam mendengar, Tuhan. Aku apa yang harus kau sampaikan kepadaku. Aku harus doa seperti apa. Buat telingaku tajam ya Tuhan. Dalam mendengar, dalam melihat. Mulai pagi hari ini, ayo doa saudara. Oh ya wala. Yes Tuhan, kami berdoa ya Tuhan. Kau buat setiap anak-anakmu yang ikut live pagi hari ini Tuhan. Kau buat pertajam telinga kami, mata kami ya Tuhan. Buat kami berani menghadapi hari-hari kami ya Tuhan. Buat kami mulai pagi hari ini belajar mengenali setiap pergerakan iblis ya Tuhan Yesus. Setiap spirit-spirit jahat yang mengenali, yang mulai masuk dalam keluarga kami ya Tuhan. Buat kami tajam dalam mendengar Engkau, dalam melihat situasi. Buat kami tajam ya Tuhan. Buat kami menjadi pasukan yang berani. Buat kami menjadi pasukan yang gagah ya Tuhan. Yang berani melawan kuasa iblis Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Saya tahu saudara yang ikut live ini banyak sekali pasangan Anda yang jatuh dalam dosa perselingkuhan. Ayo doa. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap roh perselingkuhan. Kami mengikat itu spirit yang menghancurkan keluarga kami. Roh perselingkuhan. Aku mengikat engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau nggak punya kuasa apapun atas setiap jemaatmu yang ada di live ini, baik di online maupun yang ada di YouTube ya Tuhan. Kau pagari keluarga ini dengan kuasa-Mu ya Bapa. Setiap roh perselingkuhan dihancurkan, dipatahkan dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Berikan cinta ya Tuhan, berikan kasih ya Tuhan. Terus melekat kepada keluarga demi keluarga ya Bapa. Berikan kepekaan buat para istri, berikan kepekaan buat para suami dalam nama Tuhan Yesus. Hidup takut akan Tuhan terjadi. Dalam nama Tuhan Yesus. Ada kuasa di dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa di dalam darahnya, darah anak domba Allah. Yang ikut live ini ada pasanganmu, suamimu jatuh dalam dosa judi online. Ayo doa. Setiap roh judi online, aku mengikat engkau, kami mengikat engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Segala spirit judi online, kami mengikat engkau, kami menghancurkan kuasa iblis ini dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan kami cabut sampai akar-akarnya atas jiwa orang itu ya Tuhan. Dibuatnya menjadi muak, dibuatnya menjadi muntah atas setiap perilaku-perilakunya dalam judi online. Dipatahkan, dihancurkan dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Yes Tuhan, shalom Tuhan ada pada keluarga ini. Damai sejahtera Tuhan ada dalam keluarga ini. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Dengar baik, engkau yang pasanganmu jatuh dalam dosa online, Tuhan sedang mempersiapkan engkau jadi pendoanya Tuhan. So, terima proses itu. Anda belajar banyak tentang firman. Tuhan mau pakai engkau dahsyat dalam keluargamu. Doa. Ya Tuhan. Kami bersyukur kepadamu pagi hari ini. Kami percaya Tuhan bahwa apa yang kami lihat, Tuhan pasti memperlengkapi kami. Supaya kami bisa mematahkan segala roh-roh jahat apapun yang menguasai keluarga kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau terus bentuk kami ya Tuhan hari-hari ini. Ajar kami hari-hari ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami dahsyat. Tuhan kami luar biasa. Terima kasih. Pagari kami dengan kuasa-Mu ya Tuhan. Tutup bungkus kami, semua yang bertalian darah dengan kami, oleh kuasa-Mu ya Bapa. Kami menolak segala serangan balik iblis dalam bentuk apapun. Kami hancurkan kuasa-kuasanya dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Setiap roh-roh apapun yang menghancurkan keluarga-keluarga di dalam yang ikut live ini ya Tuhan, dipatahkan, dihancurkan kuasanya dalam nama Tuhan Yesus. Pagari kami ya Tuhan dengan kuasa-Mu. Berikan kami perlindungan, damai sejahtera Allah melingkupi kami semua. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin. Wow. Yes. Begitu ya saudara, kalau doa, minta pengurapan Tuhan, minta ketajaman dalam mendengar dan melihat. Engkau pasti luar biasa dalam Tuhan. Ya, sampai ketemu besok pagi. Shalom semuanya.